agama apa lagi yang harus kita tundukkan, kita kerjakan malah jikalau bukan Islam. Begitu Bapak Ibu, Islam itu damai. Maka itu kita bersyukur kepada Allah dengan lafazan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian surat pengiringkan salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yang mana Rasulullah paling pagar Mekah Madinah intan biduri dalam surga, yang beribukan kepada Aminah, berbapakkan kepada Abdullah, yang mana dia adalah telah menanti kita, selalu memberikan syafaat kita, belum lahir kita, baru lahir Nabi Muhammad yang dibilang ummati, 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 gitu. Umatku, umatku, umatku. Meninggal beliau Rasulullah, jikalau ada dosa umatku ya Allah, berikan timpakan kepadaku. Begitu sayangnya Rasulullah. Maka dari itu hendaklah kita bapak-bapak ibu, bukti cinta kita, bukti sayang kita kepada Rasulullah SAW, hendaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sekurang-kurangnya dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khalqillah, Assalamualaikum ya Habiballah. Baiklah bapak ibu-ibu, hamba yang dhaif pada di sini bukan bermaksud memberikan pengajaran, bukan bermaksud untuk memberikan ceramah, menggurui, bukan. Kita ini sama-sama belajar, sama-sama belajar. Kata orang kita, orang Purba Patah Minang, mencari contoh kanan sudah, mencari tuah kanan mana. Berarti melihat contoh yang sudah-sudah itu bagaimana. Sebelum kita hidup ada pada zaman dahulu orang yang kaya, Masya Allah, tidak pernah sakit, cuma mati saja sakitnya Bapak Ibu. Orang yang berkuasa, sampai-sampai dengan kekuasaannya dia mengatakan Ana Rabbuk, aku Tuhanmu. Siapa itu? Fir'aun. Orang berarti orang yang tak pernah sakit, Fir'aun. Jadi kalau Bapak Ibu pada hari ini ada yang sakit, alhamdulillah bersyukur pada kita, pada Allah. Nabi pun sakit. Ada orang kaya pada situ dahulu. Bahkan untuk mengangkat kuncinya itu beribu-ribu orang yang mengangkatnya. Siapa itu? Sampai Allah tenggelamkan dia. Kalau di seperti apa Ibu? Qarun. Jadi kan itu jikalau ada kita temukan dinamakan harta Qarun. Padahal dia di Mesir. Iya, sampai udah mengkuno. Nampak dia piring emas, cawan emas, gigi emas, dikatakan ini harta Qarun nih. Ya. Di mana dia sekarang? Di azab Allah. Ada dia orang yang pintar, dia hebat, dia hafal Taurat sehingga mengulangi, tapi dia menjilat kepada para penguasa yang zalim. Siapa dia? Pintar Pak, pintar, cerdas, tapi moral tidak ada. Yang bernama Haman. Inna Qaruna wa Haman wa junudahuma, sesungguhnya Qarun, sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentara-tentaranya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada hari ini jangan sampai seperti itu. Bapak yang punya harta Pak ya Pak ya, yang punya harta, Ibu yang punya harta untuk kebersihan sumbangilah, tidak apa-apa. Untuk kita semua yang punya jabatan, alhamdulillah Pak RT itu tolong rengkuh yang dengan baik. Yang hanya mempunyai diri pribadi, tolong dibina dengan baik, gitu Pak. Jadi Bapak Ibu, kita pada hari ini ngapain nih Pak? Apa kita pada hari ini? Hanya berkumpul-kumpul saja, berpengajian, atau kita memberikan hikmah-hikmah yang terletak dalam kehidupan? Sebab alam naskah, tubuh naskah alam. Apa yang ada di alam ini, mulai daripada aras, kursi, seluruhnya dunia ada dalam tubuh kita. Tubuh naskah alam. Berarti kalau tubuh naskah alam, berarti bisa nggak kita pelajari tubuh kita? Maka itu ada 6 hal penting yang harus kita ingat di kehidupan yang bernama pulaunya bernama dunia. 6 kehidupan Bu. Selesai 6 ini kita sudah assalamualaikum kita lagi. Ya selesai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala
sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam, melainkan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. La ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsun. Kalimat la ilaha illallah kami dihidupkan, dengan kalimat la ilaha illallah kami dimatikan, dan dengan kalimat la ilaha illallah nanti kami akan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu, jikalau ada kalimat la ilaha illallah dipijak-pijak orang sampai benderanya dihancurkan orang, marah nggak kita, Bu? Marah. Jangan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Radikal. Sebagian. Tapi Ibu di sini enggak. Kenapa itu saya bacakan di sini? Sebab jikalau kita mati yang diiringi oleh tandu itu apa sih kalimatnya? Pasti la ilaha illallah. Jadi yang pertama adalah jikalau kita muslim, jikalau kita beriman kepada Allah, jikalau kita mengatakan Allah itu Tuhan kita, Allah itu meliputi tubuh kita, Allah itu memiliki ruh kita, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Baik ketika senang, baik ketika susah, Bu, baik kita lagi laris manis, baik lagi supi sunyi, baik kita ketika gelap gulita, gagap gempita, baik ketika itu tidak ada yang bisa melepaskan kita melainkan tangisan kita, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika istri mati, baik ketika bini mati, suami mati, anak hilang, banjir datang, kita kalimat la ilaha illallah, bukti cinta kita, bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita itu, saya selalu Ustaz mendengarkan kata-kata takwa itu Ustaz. Betul. Jadi apa sih sebenarnya takwa itu Ustaz? Orang yang bertakwa, wabittaqi taubatan wa taufiqa Bapak Ibu. Orang yang bertakwa dia selalu taubat kepada Allah. Dia tidak mau mengucap menggunjingkan, menjelekkan orang-orang lain. Enggak mau. Oh, dia tidak pernah mengatakan dia merasa hebat, enggak. Dia selalu merasa rendah, merasa hina. Merasakan orang itu paling hebat, kitalah paling hina. Merasa orang itu paling soleh, kitalah yang paling tidak banyak dosa. Merasakan orang itu orang yang paling tinggi, kitalah yang paling rendah. Adapun orang yang bertakwa kepada itu, senangkanlah hatimu, wahai saudaraku. Gitu Bapak. Jadi jangan merasa sedih. Ibu menangis kurang dapat rezeki, bapak menangis karena kematian bini, anak menangis karena tak dapat uang jajan. Jangan. Atau yang para bujang, para gadis menangis karena tak dapat jodoh. Jangan menangis. Telah diatur oleh Allah, datang dari Allah, rezeki dari Allah, dan akan mati kepada Allah. Ya Bu, Pak. Karena kata orang kan asam di gunung, garam di laut, dalam belanga bertemu jua. Mana tahuan kan ada yang sini mau dengan aku kan? Aduh. Enggak ada Bu. Jadi itu Bu. Jadi orang yang bertakwa Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu harus selalu tenangkan hati, jangan gundah gelana. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Daripada menggunjingkan orang, bacakan dua kalimat. Kalimatani saqilatani 'alal mizan, khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, yang akan memberatkan nanti ketimbangan ketika ibu mati, ketika bapak mati atau meninggal cara kita, yang mana Allah cinta kalimat itu, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ibu gundah gelana, bapak gundah kapan dapat mantu, ataupun bujang dan gadis kapan dapat jodoh, atau bagi orang yang sudah dapat jodoh kapan dapat rumah, orang dapat rumah kapan dapat mobil, orang dapat mobil kapan dia punya helikopter. Baca kalimat la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat ditimbang. Maka itu Bapak Ibu, jangan sering-sering melihat ke atas. Kelilipan mata kita. Lihatlah ke bawah. Kita alhamdulillah Bapak Ibu masih bisa kita tinggal. Nun jauh di sana di Turkistan Timur. Di Syria. Turkistan Timur. Dia disiksa apa? Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Jauh di sana Bapak Ibu di Palestina. Itu Pak kami di Palestina, kita Pak di Indonesia Pak. Betul, jikalau kalimat la ilaha illallah pedoman kita Bapak Ibu, itu saudara kita. Al-mu'minu ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Ya suatu ba'dan ba'da, akan selalu memperkuatkan sebagian dengan sebagian. Walaupun kita melihat di medsos, di Facebook, di YouTube, di yang lain-lain itu ada dapat berperang, kita alhamdulillah masih enak di sini. Cuma beribadah. Dia beribadah mengatakan Allahu Akbar, azan dan masjid pun dibakar, masjid pun diruntuhkan. Diperjuangkan. Kita Masjid Al-Munawwarah, masjid nanti di Muhammadiyah jarang kita temukan. Apa yang kita temukan jarang? Jamaahnya mana sih gitu. Jika tidak ada tergetar di hati kita Bapak Ibu, berarti maaf hati Bapak Ibu telah mati ketika itu. Na'udzubillah. Kita nggak ada cara-cara, nggak ada pakai guyon-guyon Bapak Ibu. Sebab ini kan tazkiyah Bapak Ibu ya. Nanti kalau marah Bapak Ibu terserah aja deh. Nanti itu kan motor saya di situ Bu, kempesin sebenarnya apa-apa. Kempesan. Jadi itu dengan terima la ilaha, bertakwa kepada Allah Bapak Ibu. Sahabat kita di Turkistan Timur hancur, dibantai hidup-hidup oleh siapa tuh? Oleh komunis, oleh liberal, oleh kapitalisme, oleh sekuler. Dan sehingga nanti mereka datang kembali. Bahkan ada ancaman mengatakan bahwa komunis itu sekarang ini bukan ancaman. Ada bukan? Betul nggak? Yang melihat berita, yang melihat yang lain, itu Bu, kita melihat realita. Orang yang bertakwa harus pandai melihat realita, harus terbuka matanya, harus transparan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan pernah ada abu-abu di antara kita. Itu Bapak Ibu. Kita sering, Bapak Ibu tidak ada sekarang pasti punya handphone, pasti punya Android, pasti. Bahkan dengan Android itu pun kita saling kurang tegur sapa, betul nggak Pak? Dia duduk di warung, orang yang bertakwa itu Bu sering tegur sapa Bapak Ibu. Duduk di warung, oh ada yang datang WA, pegang itu terus Bu. Apa sebab? Karena otaknya telah dicuci oleh itu. Boleh teknologi, orang yang bertakwa mengatakan teknologi untuk mengatakan kepada kebaikan. Jangan sampai teknologi untuk memisahkan kita. Jika bila kita dipisahkan, bila kita didustakan antara kita, hancurlah ketika itu. Itu yang pertama, bertakwa. Jadi orang bertakwa itu panjangnya lebar Bu. Yang kedua Bapak Ibu, harus sederhana dalam kehidupan. Bersederhanalah dalam perjalanan, waqsid fi masyika, waqdud min sautik, rendahkan suaramu berbicara kepada orang lain. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara keledai. Bapak Ibu yang pernah ke Makkah Al-Mukarramah, baik itu dalam keadaan umrah, dalam keadaan haji, pernah nggak nampak unta? Pernah nggak nampak kuda? Pernah nggak yang di bawah kuda itu namanya keledai? Suara yang paling buruk itu suara keledai, meringkik tak menentu. Di berbicara sesama jiran tetangga, jangan sampai kita dekat-dekat ini Bu ya, sama seolah-olah kita memanggil dia yang jauh, berbicaranya kasar-kasar terus. Jangan sampai. Yang anak tolong berbicara kepada ayahnya walaupun ayah itu telah tua, berbicara dengan lemah lembut. Sebab orang-orang tua ini Pak ya Bu ya, murah sensitif. Betul enggak? Betul. Yang enggak berarti bohong tuh Pak. Yang anak-anak tolong ngomong sama orang tuanya yang telah lansia, lanjut usia, ngomongnya itu dengan pelan-pelan. Walaupun ustadznya cerewet, ustadz nggak apa-apa Bu cerewet Bu. Karena cerewetnya kadang-kadang ketika kita pergi nggak pernah terdengar cerewetnya itu, pasti rindu. Jadi begitu. Jadi jangan pernah diangkatkan suara. Maka itu kita sederhana apa? Sederhana dalam ucapan, sederhana dalam berjalan menghidupkan. Kalau dalam penghidupan, contoh Bapak Ibu banyak rezeki sekarang, banyak uang. Ketika kita banyak uang, makannya, waduh, bukan lagi Bapak Ibu, bukan lagi. Makannya apa yang perlu enak. Namun ketika uang telah habis, makannya maaf sama belacan saja cuman. Karena apa? Karena hidup berpoya-poya, terasi Bu ya. Karena hidup berpoya-poya. Hati-hati Bu. Jadi kita harus sederhana.
Sederhana dalam ucapan, sederhana dalam berjalan, sederhana dalam mengarungi kehidupan. Harus sederhana. Dan jangan sederhana dalam bergaya, Bapak Ibu. Yang gadis-gadis atau ibu-ibu pun sederhana dalam bergaya. Hati-hati, Ibu. Boleh berlebih-lebihan tapi di muka suami. Bapak pun boleh berlebihan tapi di muka istri. Tapi kalau keluar sederhana. Yang penting jangan nampakkanlah kusuk kita. Jangan dinampakkan. Tapi Bapak Ibu jangan sampai, Bu. Kama kopiak bahasa gitu ya. Kemana kopiak? Kalau kisah kok bahasanya? Kalau perempuan tuh kopiak juga. Kemana piak? Rancak-rancak nian, gitu kan? Elok-elok nian. Aku di rumah saja kadang-kadang bau batu ibunya, gitu. Bau sama balado belacan. Bukan, hendaknya bapak-bapak, ini bagaimana bapak? Ada suami, ada istri, atau walaupun sudah lanjut usia, menggaya dia harus dihargai ondeh lancak nian, elok nian. Kemana aku mau bersunting lagi ndak? Apa? Harus sederhana. Tapi kalau keluar ya harus sederhana. Jangan sampai pariuk nasi itu nampak di urang. Tahu Bapak Ibu pariuk nasi dah? Pariuk nasi itu. Sebab jikalau ketika uang banyak hidup berfoya, ketika uang sedikit sampai mati habis, bahkan batu yang tadi makan tinggal lagi, nampak nian miskinnya. Itu berarti nampak pariuk nasi itu semua orang. Tapi kalau kita sederhana itu orang tidak bisa mengukur kita, tidak bisa. Walaupun kita tidak berpitih beruang atau beruang Pak? Beruang. Berpitih beruang bukan beruang Pak ya. Itu tidak nampak di orang. Jadi ukur kata tangga kita nggak bisa diukur oleh orang. Itu kehidupan. Itu realita. Hidup ini harus jadi pelajaran Bapak Ibu. Maka itulah pesan PRT tadi. Tolong sampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kasih sayang, saling kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang hidup di bumi ini, jiran tetangga, baik tetangga dekat, baik tetangga jauh. Yarhamkum man fis sama. Maka orang-orang yang di langit akan menyayangi. Siapa dia orang di langit? Yang mana mereka yang selalu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita Bapak Ibu pasti 24 jam pasti bermaksiat kepada Allah. Tidak ada yang tidak. Jangan pernah bersifat munafik. Sebab al-insan maqamul khata'u wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Al-khata'u wa nisyan sifatain lil insan. Salah dan lupa dua sifat yang pasti ada bagi manusia. Jadi dalam kita bersalah, dalam kita ketika khilaf, ketika kita hilang ingatan sehingga kita ucapan kita buruk kepada tetangga, ketika kita sadar balik, minta maaflah kepada beliau. Sayangnya jangan pernah kita berburuk sangka. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil nih Pak. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah olehmu katsiran, kebanyakan minadh-dhanni daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya kebanyakan prasangka, sebagian prasangka itu adalah dosa yang besar. Wala tajassasu wala yaqta' ba'dukum ba'dha. Jauhilah, wala tajassasu, dan jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain seolah-olah orang itu salah, kita ini tidak. Jangan. Wala yaqta' ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu saling membenci atau namanya marah-marahan. Jangan sampai. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan. Adakah kamu suka memakan daging saudaramu yang mati itu? Maaf Pak, ini ada contoh, ada ikan baru dipancing, dapatlah ikan nila atau namanya dapat ikan emas. Kita makan hidup-hidup, mau nggak? Ibu, mau nggak kita makan hidup-hidup Pak? Kucing cuma mau makan hidup-hidup tuh. Bapak di situ mau nggak makannya? Enggak. Apalagi ini daging manusia. Menengoknya jijik, masya Allah. Nauzubillah. Maka itu fakarihtumu. Hindarilah, jauhlah, bencilah. Di Bapak Ibu, jangan sampai ada orang itu kan, orang yang berkasih sayang tidak akan pernah dia mengucapkan keburukan orang lain. Enggak.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kamu sempurna keimananmu wahai umat Muhammad sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Orang sakit kita sakit, kita menangis pasti orang menangis. Orang susah kebakaran pasti kita kebakaran juga. Kebakaran apa? Bukan kebakaran jenggot, Pak. Bukan kebakaran jenggot. Kita merasakan kebakaran. Bagaimana jika rumah kita yang kebakaran? Jika rumah kita yang tercuri? Jika anak kita yang mati bagaimana? Jika kita yang jatuh bagaimana? Jadi harus kasih sayang. Jangan senang toh SMS kita, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan sampai Bapak Ibu. Jika penyakit ini, momok ini yang kita pelihara, ini momok nih, yang kita pelihara dalam sekolah kehidupan masyarakat, maaf cakap, ibu bapak pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat. Betul enggak? Contoh kayak sampah tadi, sampah RT 6 kita bolos RT 4. Akhirnya salah paham akhirnya tawuran sama RT. Yang satu la ilaha illallah, yang satu lagi la ilaha illallah. Siapa yang musuh, siapa yang lawan, siapa yang kawan. Akhirnya gaduh. Jikalau gaduh hancur masyarakat. Jikalau hancur masyarakat apalagi negara nantinya. Begitu Bapak Ibu. Di orang yang sayang selalu menyayangi, itu tuh dia harus saling jaga perasaan, tenggang rasa, tenggang rasa. Kalau bahasa kita pepatah Minang, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Ditengok-tengok, kenapa sih orang itu marah sama saya? Kita rasa, berarti kita periksa diri kita. Oh begini toh sifat saya nih. Pantesan, jangan sampai seperti sabit Bu. Apa? Atau kita menunjuk kelingking pakai kata orang kan? Jangan sampai. Kenapa sih orang itu hebat selalu disayangi orang, disayangi masyarakat? Kenapa sih? Oh begitu kiranya beliau jadi pelajaran. Gitu Pak. Nanti boleh tanya jawab nanti boleh. Bentar lagi ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat, yang keempat ini kita harus sering-sering bersedekah, tolong menolong. Tidak adalah harta tidak bisa dibawa mati Bapak Ibu. Sebab jikalau kita mati harta tinggal. Sekarang betul lah, ini rumah Bapak, ini rumah Ibu, ya Bu ya. Itu kamar nenek, itu kamar kakek, itu kamar adik, itu kamar kakak. Tapi jikalau mati, sejengkal tanah pun bukan milik kita. Ustadz kok kalau mengaji itu kok ingat mati terus nih Ustadz? Iya, bagaimana mungkin tidak Ibu? Karena kita nafas kita dua tarikan, tarik ke atas dan tarik ke bawah. Tarik ketiga innalillah. Tarik ketiga innalillah langsung digunting kain kafan, tidak mempunyai jahitan. 4, 3, 4 dan 5 dimandikan. Sekarang bolehlah Bu. Oh saya ini gaya seperti ini Bu. Boleh. Pakaian kita bolehlah mewah-mewah sampai 1 juta, sampai 10 juta kita beli. Kendaraan kita bolehlah, tapi jikalau nanti tidak ada mereka sedekah, inilah yang akan menolong kita. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap manusia akan dibawa naungan sedekahnya pada hari kiamat. Pakaian kita, Ibu, kenapa Ustaz membicarakan kematian? Sebab alhamdulillah innalillah subhanallah. Angin puting beliung banyak sekarang Bu. Kebakaran merajalela. Kemudian musibah datang melanda. Karena apa? Karena mendapatkan orang-orang yang baik tidak mau berbicara, sedangkan orang-orang yang jahat selalu menzalimi orang-orang baik. Apalah sebab? Orang baik tak mau berbicara, tak mau menegur. Itu. Tsunami, perperangan. Apa sebab itu? Apakah Allah murka pada kita? Pertama, betul, satu kalinya adalah Allah murka. Tapi bisa kemurkaan Allah disayangi dengan doa-doa yang di tengah malam. Jadi kemurkaan Allah akan bisa diredam dengan sedekah kita. Bantu, saling membantu, saling tolong-menolong. Nampak Bapak Ibu, tolonglah. Jika Bapak Ibu punya 1 sak harta, tolonglah masjid 1 sak 2 sak semen. Tolong. Kalau kita makan, teman harus makan.
kita makan, saudara harus makan, disedekah. Jangan sampai tidak mau bersedekah Bapak Ibu. Orang yang tak mau bersedekah, maaf cakap, bagikan makan mau, keluarnya besok pagi tak mau. 1 minggu Bapak Ibu, 1 minggu kita makan terus kerjanya, tidak keluar-keluar, bagaimana? Kalau tak makan perut lapar, kalau mau makan perut sakit. Begitulah orang tak mau bersedekah, begitulah orang yang tak mau beriuran. Ya Pak, ada iuran Pak ya? Iuran untuk sampah Pak? Sampah untuk ini, sampah, iuran untuk tetangga yang sakit, untuk yang lain suka duka. Itu uang 1.000 yang ibu kasihkan, itu 1.000 itu uang ibu. 1 juta uang ibu sekarang, uang bapak sekarang, 1.000 itulah yang benar-benar uang ibu. Selebihnya lagi kembali kepada maaf cakap, kembali besok pagi yang akan keluar. Maaf cakap. Jadi orang bersedekah harus selalu sedekah. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah kamu pada jalan Allah. Yang mana jalan Allah itu? Apakah berperang? Enggak. Kebersihan salah satu jalan Allah. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka menyukai keindahan. Kebersihan indah. Kita pun sendiri senang. Jika kebersihan sampah merajalela, DBD. Ya Bu, DBD demam berdarah, muntaberak, na'udzubillah. Akhirnya uang, gara-gara uang 5.000, gara-gara uang 10.000, berjuta-juta uang keluar. Apa sebab? Keindahan tidak kita jaga. Ini coba kita lihat, masuk logika enggak ini? Ibu bapak, masuk logika enggak? Jikalau sampah merajalela, kita buang ke tempat orang lain, yang pertama orang lain itu pasti bersalah paham dengan kita dan akan jadi tawuran, nggak jadi berarti kasih sayang. Yang kedua, gara-gara uang 10.000, uang 5.000, sampah bertebaran, nanti akan ada DBD, nyamuk demam berdarah, nanti akan ada muntaber, dan akhirnya setiap lewat pasti nutup hidung. Apalah sebab? Gara-gara kita. Nanti DBD ada orang yang mati dengan DBD, betul Pak? Betul nggak Bu? Dengan muntaber pasti ada orang mati jika sampai ajalnya. Jadi pergi kita ke rumah sakit umum lah, baik itu pakai BPJS, kita ke BPJS Pak, baik Ibu. BPJS tunggu dulu, jangan senang dengan BPJS. Ya Bu ya, sekarang BPJS sudah dikorupsi tuh Pak, Bu. Jangan senang dengan BPJS. Jangan senang. Oh Pak Ustadz, kita BPJS 31, walaupun 31. Jadi karena uang 1.000, 5.000, 10.000, uang berjuta yang hilang. Salah siapa? Salah kita atau salah orang Bapak Ibu? Salah kita. Introspeksi diri kita. Itulah orang yang bersedekah. Uang walaupun 10.000 kita keluarkan. Wa anfiqu fi sabilillah. Wa ahsinu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu kepada tahlukah, kebinasaan. Ibu nggak mau mengeluarkan uang 10.000, 5.000, akhirnya binasa, mati anak, mati istri, mati lagi, na'udzubillah, hancur. Itu yang keempat. Yang kelima, nah berarti 1:30 lagi habis, pas jam 9:30, 5 menit lagi selesai Pak. Yang kelima Bapak Ibu adalah mengikuti hawa nafsu kita. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu Bapak Ibu. Ustaz, hawa itu apa Ustaz? Hawa itu keinginan, nafsu itu apa Ustaz? Jiwa, keinginan jiwa. Karena keinginan jiwa yang menggelora, yang menggebu-gebu, yang tidak tahu apa, sehingga murahnya kita meloncat omongan-omongan kepada orang lain, meloncat diri kita kepada kehancuran, sehingga orang pun hancur, kita senang, orang senang, kita hancur. Apalah sebab? Karena hawa nafsu kita ditunggangi oleh setan. Hati kita berdebu. Karena apa? Karena tak mau sholat. Tak mau sholat. Bapak-bapak yang laki-laki wajib sholat di masjid Pak. Kalau di rumah bapak-bapaknya bukan bapak soleh jadinya. Ibu ya, ibu-ibu sekali-sekali harus ikut juga berjamaah Bapak Ibu. Harus ikut juga berjamaah. Ustaz, tapi katanya perempuan itu enaknya berjamaah di rumah. Bolehlah di rumah. Tapi kapan itu waktunya Ustaz? Waktunya sholat tahajud.
Orang yang bertakwa, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang intikok kepada Allah, kuat tingginya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan dia jalan keluar. Bukan berarti masalahnya selesai, bukan, tapi Allah berikan jalan keluar untuk sebuah solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepada dia tanpa dia disangka-sangka, tanpa dia duga-duga. Apa sebab? Karena dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Adapun rezeki kita terhambat yang pertama karena sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita terhambat. Ustaz, biasanya saya selalu 100.000 Ustaz, tapi kenapa sih sekarang rasanya habis, nggak tahu kemana habis? Berarti kurang berkah. Kalau kurang berkah, maksiat kepada Allah merajalela. Apa sebabnya itu? Yang pertama, yang tadi sering bermaksiat, sering berdugem. Ampun DJ kan gitu kan. Ampun DJ kan itu, karena itu mengundang amarah Allah, bermaksiat. Akhirnya hancur, bukan rezeki saya tidak barokah, penduduk itu pun hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bermabuk-mabukkan, minum makan nikotin, hancur. Ini Pak, Ibu, hawa nafsu. Bapak Ibu oke lah, tapi anaknya, tolong anaknya. Anak. Maka itu tidak salah lah Nabi Yakub alaihissalam mengatakan kepada anak ketika mati, izqala Yakub libanihi ma ta'buduna min ba'di, anakku, apakah kamu sembah setelah aku mati, anakku? Mereka mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata anak-anaknya yang soleh-soleh, kami menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang ilaha wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam. Orang yang Islam, orang mengatakan Tuhan yang satu, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, rezeki kita hancur. Jika rezeki kita hancur, bukan rezeki saja, keluarga kita pun hancur. Bukan keluarga saja, RT kita, RW kita, lurah kita, kecamatan kita, bahkan negara kita. Hancurnya negara ini karena apa? Ustaz kampanye, Ustaz bukan kampanye Pak. Kita kan tidak menyebutkan nomor plat atau BA-nya, enggak. Karena kita mengikuti hawa nafsu kita, melihat orang-orang di atas enggak ada kritiknya. Orang di atas pun bersifat zalim, sehingga penyakit agama dapat apa tadini salasah, penyakit agama 3. Imamun jair, fakihun fajir, wa imamun jair. Orang yang fakih dalam agama, paham dalam agama, fajir, bersifat munafik, fasik. Wa imamun jair, pemimpin yang bejat, pemimpin yang zalim, ingin menang dewek, tidak mau bodoh, tidak mau kalah, tidak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Hati-hati Pak RT. Kok langsung ke Pak RT? Maaf Pak. Ini diantara kita, RT itu kan rukun tangga. Yang akan memberikan masukan kepada siapa? Dia siapa? Masyarakat. Jikalau hatinya bersih, dia terima. Jikalau tidak, termasuk kata Rasulullah, ada penyakit agama dalam dirinya. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Jikalau RT bersih, insya Allah RW pun bersih. Jikalau RW bersih, insya Allah lurah pun bersih. Lurah bersih, kecamatan bersih. Jikalau kecamatan bersih, kota, kabupaten bersih. Akhirnya provinsi bersih, dan insya Allah 2019 bersih. Bukan ganti presiden Pak, bersih. Gitu. Hati-hati Pak. Itu jangan mengikuti hawa nafsu kita. Yang terakhirnya paling parah nih Pak. Yang terakhir adalah merasa hebat, merasa kita yang paling benar, merasa kita yang paling nomor satu. Merasa kita, baik itu pun siapapun ya, ustaz sekalipun, dia merasa ilmunya yang paling didengar. Maaf loh ustaz-ustaz yang lain, hati-hati. Jika antum merasa diri antum yang paling benar, pengajian yang lain antum bid'ah-bid'ahkan, berarti pas sekali man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Barang siapa yang merasa dirinya lebih tawadu, lebih hebat, lebih soleh, lebih kuat, lebih berkuasa, bahwa lu takabbiru haqqan,
makalah dia sebenar-benar orang yang sombong sebenarnya. Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi marahan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang bersifat mukhtalin fakhur. Oke Bu, Bapak Ibu sampai di situ dulu. Ada 6. Yang pertama yang kami namakan kita apa Bapak Ibu? Bertakwa. Yang kedua adalah apa? Sederhana. Yang ketiga adalah apa Bu? Bapak? Nah, sudah. Yang pertama bertakwa. Yang kedua sederhana. Yang ketiga apa Bu? Lupo galo. Maka itu Bapak Ibu, besok ini kalau ke pengajian bawa karung sekalian gitu. Karung. Pertama bertakwa, yang kemudian itu kita itu harus sederhana. Yang ketiga harus saling berkasih sayang, tenggang rasa. Yang keempat harus selalu bersedekah, membantu, menolong, jangan dikunci tangan kita. Yang keberapa lagi? Yang kelima jangan mengikuti hawa nafsu kita, ikuti hati nurani kita. Nurani yang mana? Nurani yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mencintaimu temanku karena Allah. Jikalau aku mencintaimu karena Allah temanku, karena dekat denganmu teman, aku dekat ke masjid. Karena dekatmu dengan teman, aku rajin baca Al-Quran. Gitu Bapak Ibu. Yang keenam adalah jangan sampai kita merasa diri kita yang paling benar, diri kita yang paling hebat sehingga kita merendah-rendahkan orang. Alangkah busuknya hati seseorang jikalau ada dia bersifat seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah ada pertanyaan Bapak Ibu. Habis. Mudah-mudahan di pengajian yang singkat ini bermanfaat untuk kita bersama, terutama sekali hamba yang dhaif al-faqir ini bisa memberikan pelajaran bagi diri, dan sehingga jika pelajaran bagi diri telah teramalkan, hingganya akhirnya adalah apa Bapak Ibu? Tabiatnya pun tinggi, iradat pun rendah. Jika tabiatnya tinggi, hargamu mahal, terletak di etalase, bukan sebagai barang jojoan, bukan barang obralan, bukan barang pencuci gudang. Tapi jika Bapak Ibu yang 6 ini Bapak Ibu tinggalkan, maaf cakap, Bapak Ibu adalah sama seperti barang-barang yang terletak di kaki 5. 3.000 kan? Sayang ke anak berikan baju. Itu jadi diobral. Tapi jika kita amalkan insya Allah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Insya Allah Bapak Ibu akan diangkatkan derajatnya pada sisi Allah, terpandang pada sisi Allah. Apalagi manusia akan santun, akan angkat tangan kepada Bapak Ibu, akan angkat topi kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin untuk berkahnya acara kita, mari kita berdoa bersama-sama dengan hati yang ta'zim, hati yang tawadhu, walaupun artinya tidak ana bacakan, saya bacakan nantinya. Tapi jika kita ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, dan kita doakan pula mereka yang berada di sana, di Turkistan Timur, di Uguria, di Syria, di Rohingya, kita doakan pula. Dan mudah-mudahan kita doakan pula, mudah-mudahan dapat kita pemimpin-pemimpin yang baik, memimpin RT kita, memimpin RW kita, memimpin bukan dari pemimpin atas sampai pemimpin bawah. Kita doakan pula mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan Allah ganti yang baik. Sebab apa Bapak Ibu? Patah tumbuh hilang berganti Bapak Ibu. Patah tumbuh hilang berganti, pasti itu. Itu adalah itu adalah kehidupan masyarakat Sunnatullah itu kebiasaan dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah kita, Bapak Ibu yang gundah galana selalu berzikir kepada Allah. Bapak Ibu yang patah hati berzikir kepada Allah. Bapak Ibu yang kurang rezeki berzikir kepada Allah. Insyaallah Allah mudahkan memberikan kita rezeki yang barakah insyaallah. Wabil hazihi khususan li hazihi wa li ahli baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وزل الشرك والمشركين وأعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المؤمنين في فلسطين وفي روهينيا وفي سوريا وفي يمن وفي ليبيا وفي تركستان وفي أوغوريا وفي إندونيسيا من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم زلزل أمن إسرائيل وشدد سملهم وجدل أجلادهم. اللهم استقلل مسجد الأقصى في بيت المقدس. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزنا والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ini sedikit apa Ibu sampaikan kata orang bagikan bantu. Daripada kita beladang ke Subarang, eloklah kita berangkatan ikat bersimpang jalan pasir muaran. Kalau direntang mungkin nang panjang, elok dipunta dan singkik, elok sampai saja kita nampak gunung. Anda dulu pantun sair yang di dalam kehidupan kita. Lurihlah jalan ke Pariaman, bersimpang jalan ke Sungai Rotan. Karena pola simpang jalan ke Sungai Rotan. Karena pola kita ibu di dunia yang kita risaukan. Apalah sebabnya Bapak Ibu? Karena kita telah melupakan Tuhan yang telah menciptakan. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas seluruh perhatian. Semoga kita insyaallah dalam lindungan Tuhan dan mati kita dalam husnul khatimah hendaknya. Dan kita bersama-sama Allah, bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama orang-orang nantinya di surga Firdaus. Amin. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.